Selamat ulang tahun, Ma. Ini bunga untuk Mama. Seharusnya hari ini kita bisa merayakannya. Setidaknya kita bisa makan bersama, jalan-jalan bersama, dan senang-senang. Tapi begini tidak apa-apa. Kalau Mama ingat dulu, Ma, pasti ada pesta. Pesta untuk ulang tahun Mama pasti akan sangat meriah. Tapi sudah lama, sudah berlalu. Di ulang tahun ini, Rehan menyedekahkan anak yatim piatu. Dan Rehan meminta anak-anak itu mendoakan kesembuhan bagi Mama. Dan semoga saja doa dari anak-anak dikabulkan oleh Allah. Dan Mama akan disembuhkan. Itu yang kuharapkan. Karena memang kita hanya bisa berusaha saja sebagai manusia, tapi Allah jugalah yang akan menentukan bagaimana akhirnya nanti. Aku hanya ingin Mama sembuh. Itu saja. Oh ya, apa Mama ingat dengan Ashanti? Iya. Oh, ternyata dia punya saudara kembar, Aisyah. Dan sekarang ini Aisyah sedang dirawat di rumah sakit ini. Tidak kusangka nasib Aisyah begitu malang. Dia tidak seberuntung saudaranya Ashanti. Dia terpisah dengan anaknya, Ma. Juga dibenci keluarga mantan suami. Jadi sekarang Ashanti, Aisyah, dan aku menyusun sebuah rencana merebut anak Aisyah. Semoga saja rencana kami bisa berjalan dengan baik, Ma. Aku pun merasa yakin Mama ingin yang terbaik untuk kami. Ya kan? Oh ya, aku sayang Mama. Selamat malam, Bu Aisyah. Ternyata dokter ini kenal sama Aisyah. Jangan sampai dokter ini curiga sama aku. Gimana kabarnya? Kabarnya lagi kurang baik, dokter. Lama ya kita nggak ketemu. Katanya Bu Aisyah habis kecelakaan. Iya nih dok, makanya tolong pastiin ya kalau dia baik-baik aja ya. Baik Bu, silakan Ibu berbaring dulu, saya periksa. Saya tidak melihat tanda-tanda yang berisiko yang dialami oleh Bu Aisyah. Bu Aisyah merasa pusing sekarang. Akhir-akhir ini saya suka pusing, dokter. Tapi kalau saya banyak gerak aja, terus pandangan saya suka kurang jelas. Mual dan muntah setelah kecelakaan itu ada? Enggak, dok. Itu aja kok. Saya tidak melihat tanda-tanda gegar otak atau kerusakan di kepala. Aduh, tapi akhir-akhir ini dokter, kalau saya banyak gerak saya suka pusing. Terus pusingnya juga suka sakit banget. Kalau saya lihat pun suka kurang jelas. Baik, saya akan buatkan resep obat untuk mengurangi rasa pusing. Dan saya sarankan agar Ibu untuk periksa ke dokter sekalian melakukan CT scan. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Terima kasih, dokter. Semoga lekas sembuh. Yaudah, aku anterin ke bawah. Mari. Ya.
Oke dok, terima kasih ya. Baik, kalau begitu saya pergi. Selamat malam. Ya. Bi, aku mau ke apotek sebentar. Aku titip Pelangi ya. Ya Tuhan. Ya, makasih ya. Tunggu, Bi, tunggu. Tadi suami saya bilang apa sama Bibi? Maaf Non, Tuan Yoga cuma bilang Bimina suruh jagain Pelangi karena Tuan mau pergi sebentar. Pergi kemana? Maaf Non, Tuan Yoga mau ke apotek beli obat buat Ibu Aisyah. Permisi Non. Duh, Ma, gimana dong? Lagi-lagi perempuan itu berhasil memperdaya Yoga. Ih, sering banget sih. Sasha, makanya Bude bilang juga apa, sekarang masanya kamu bertindak, jangan nunggu mertuamu aja. Kalau kamu mau ngikat Yoga ya hamil secepatnya. Hamil, Bude? Lah iya toh. Lah kamu itu harus hamil. Kamu lihat sekarang Yoga kenapa terikat sama Aisyah? Hah? Karena anak itu, ngerti kamu? Kalau menurut saya bukan karena itu deh Mbak Yu. Feeling saya nih, si Aisyah itu sudah berhasil mengguna-guna Yoga. Itu yang benar Mbak. Benar sekali. Kayaknya Yoga itu sudah dipengaruhi oleh Aisyah. Ya kan Mbak Yusri? Kelihatan kan? Begini, Yoga sama Aisyah itu kan dulu saling mencintai. Lah sampai sekarang pasti Yoga masih mencintai dia toh. Dan kalau sekarang mereka ketemu ya jelas ini kan untuk anaknya. Ya biarpun mereka udah bercerai ya, mau nggak mau demi anak itu. Ya toh? Ya udah kalau gitu kita singkirin aja Pelangi. Gak bisa begitu dong. Walaupun benar sih, mendingan kita singkirkan. Tapi dalam waktu dekat ini kayaknya enggak. Nantinya kita akan menyingkirkan Aisyah dan anaknya dari sini. Tapi aku tuh khawatir, Ma. Baru sehari Aisyah ada di rumah ini, perlakuan Yoga sama aku udah berubah total. Aku harus sabar sampai kapan, Ma? Sampai Yoga benar-benar ninggalin aku, gitu? Kalau menurut saya ya, sebaiknya inilah waktu yang tepat untuk kita serang Aisyah. Bener banget, Ma. Mumpung Yoga lagi di luar, kita seret aja Aisyah keluar dari rumah ini. Jeng Mira, jangan begitu dong ngasih ide ke Sasa. Sasa, udah. Jangan ya, nggak boleh. Nanti yang ada Yoga marah sama kamu. Udah serahin aja ke Mama ya. Halo Pak Rehan, Ibu Aisyah ingin bicara. Iya, boleh. Halo Rehan. Aisyah, kenapa? Apa ada masalah? Kenapa? Katakan. Rehan, apa udah ada kabar dari Ashanti? Ashanti, belum ada kabar dari dia. Kenapa? Rehan, aku takut dia kenapa-napa. Mending kamu telepon dia duluan deh. Daripada kita nunggu kabar dari dia, kamu tanyain keadaannya. Sekarang ini aku tidak berani menghubungi dia. Karena kau tahu kan dia sedang dalam penyamaran, jadi aku tidak mau membuat dia sampai dicurigai. Makanya aku tidak berani telepon. Rehan, tapi aku takut dia dalam bahaya. Aku takut, Rehan. Tenang Aisyah, jangan khawatir. Ashanti baik-baik saja. Aku sangat yakin. Ya udah kalau kayak gitu, kamu SMS dia ya. Kamu tanyain keadaan dia gimana. Oke, nanti aku SMS dia. Sekarang, Rehan. Jangan nanti sekarang. Baiklah, aku SMS sekarang. Kau senang? Ya udah. Kalau udah ada kabar dari dia, kamu kasih tahu aku ya. Aku mau jalan-jalan dulu di sekitar rumah sakit. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan. Tapi ingat satu hal. Jangan keluar dari area rumah sakit. Mengerti? Iya, Rehan. Assalamualaikum. Hebat banget ya. Sandiwaranya luar biasa. Jago banget. Pura-pura sakit untuk memikat hati anak saya lagi kan? Jangan-jangan kecelakaan itu adalah trik kamu supaya Yoga bisa balik lagi sama kamu. Kebaca. Yoga sendiri yang maksa aku untuk tinggal di sini. Aku nggak mau tinggal di sini. Oh, tapi kok buktinya kamu ada di sini ya? Itu tandanya memang kamu aja kepengen balik di sini. Kamu itu orang miskin.
Memang kepengen banget hidup mewah di rumah saya yang besar ini. Ya, mau makan gratis. Udah kebaca Aisyah, udah kebaca banget. Mama, aku bukan orang seperti itu. Saya kasih tahu sama kamu ya, jangan panggil saya mama. Saya nggak suka dengar kamu tuh panggil mama, mama, mama. Saya ini bukan mama kamu. Kamu juga bukan mantu saya. Kamu tuh bukan siapa-siapa, nothing. Ih, perempuan ini benar-benar sombong ya. Aku nggak boleh kalah di depan perempuan ini. Rasain kamu Aisyah. Habisin aja sekalian, Jen. Mama ini harus bawa Aisyah keluar dari sini sekarang, Ma. Sebelum Yoga datang. Bangun! Kamu tuh nggak pantas tinggal di sini, ya? Pergi kamu dari sini. Kamu harus tahu dong, Yoga itu sudah menikah dengan Sasa. Kamu tahu kan, Sasa? Kamu tuh merusak rumah tangga orang. Sadar dong! Maaf ya, Ma. Aku nggak pernah punya niatan seperti itu. Yoga sendiri yang nyuruh aku untuk tinggal di rumah ini. Jangan bawa anak saya, ya? Itu bukan keinginan anak saya. Memang kamu aja yang kegatalan kepengen tinggal di sini. Kebaca banget sandiwara kamu tuh murahan, pura-pura sakit. Sandiwara yang lain dong, yang kerenan. Ini mah kebaca banget otak kamu. Mama nggak lihat aku sakit? Nggak ada, nggak kelihatan sakit kamu tuh. Sekarang juga ya, udah. Jangan kurang ajar, nggak usah ngebantah. Saya nggak suka sama kamu. Sekarang juga kamu keluar dari rumah saya. Terus terang aku gimana? Anak kamu tetap ada di tangan saya. Tidak boleh kamu bawa. Cukup kamu yang keluar dari sini. Oke, aku tetap di sini. Berani kamu yang ngebantah saya. Ini rumah saya, bukan rumah kamu. Sadar dong. Jangan sampai saya suruh orang untuk menyeret kamu, melempar ya. Lempar kamu keluar dari rumah saya. Mama kenapa sih teriak-teriak aja? Mama lupa ya? Aku juga kan punya hak untuk rumah ini. Bagaimana nih perempuan punya keberanian seperti ini menghadapi aku? Kurang ajar. Kamu sengaja memperdayai anak saya. Mama sendiri kan yang memperdayai aku dan Yoga. Mama memakai cara licik supaya aku bisa tinggal lagi di sini. Dan supaya aku nggak bisa ketemu sama anak aku lagi dan Mama bisa celakai aku. Kurang ajar banget. Bukannya terima kasih. Saya itu ngerawat anak kamu. Sekarang kamu nuduh saya bukan-bukan. Emang kenyataannya seperti itu kan? Benar-benar kurang ajar. Sekarang juga kamu keluar dari rumah saya. Atau saya suruh orang untuk menyeret kamu keluar dari sini. Ini kan rumah aku juga. Benar-benar kamu perempuan kurang ajar ya. Keterlaluan, gak punya sopan santun. Sadar dong, ini rumah saya. Kamu tuh bukan istri Yoga. Istri Yoga adalah Sasa. Gak usah ngarep banyak ya. Kamu gak bakal dapat kebagian, ya. Aku gak pernah punya pikiran untuk minta bagian. Kalaupun aku punya pikiran untuk minta bagian, lebih baik aku ambil anak aku aja deh. Benar-benar ya. Diajak bicara baik-baik malah ngajakin ribut. Kamu benar-benar gak bisa dibilangin. Kamu minta dikasarin ya. Oke. Saya ulang sekali lagi. Tolong kamu keluar. Bisa? Gak bisa.